Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu sekali lagi di dalam program Devotion yang sungguh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada pagi yang indah ini, Engkau Emmanuel, Allah yang menyertai kami, Engkau pembela yang ajaib ada bersama dengan kami, menyertai umat Tuhan. Bagi mereka yang melihat, mendengar pada saat ini, mereka mengalami pembelaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita pada pagi yang indah ini terdapat di dalam Roma 8, 33 hingga 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, tema untuk pagi yang indah ini, saudara, memulakan hal yang baru ini adalah Tuhan Yesus pembela yang ajaib untuk kita pada pagi yang indah ini, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, ya, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Karena orang pilihan Allah itu sudah terpanggil dan sudah ditebus oleh Yesus. Karena Yesus sudah memilih mereka. Nah, sebagai orang Kristen, hari ini saudara, kita memiliki Tuhan Yesus sebagai pembela yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita boleh melihat saudara, Yesus adalah 100% manusia. Yang tertulis dalam Alkitab, dia juga 100% Tuhan. Ya, kita boleh melihat pelayanan Yesus, saudara. Badai pun tunduk taat pada perkataan Yesus. Roh-roh jahat taat kepada perkataan Yesus, saudara. Ya, makanya hari ini satu jaminan untuk kita, saudara, yang membela hidup kita dengan ajaib, namanya Yesus Kristus, saudara. Ya, nama Yesus itu penuh kuasa. Hari ini kalau Anda tidak ada pembela, ya, hari ini kabar baik untuk pagi yang indah ini, ada satu nama, Yesus membela Anda. Membela Anda untuk menyelesaikan setiap masalah Anda. Ya, untuk memampukan Anda dalam setiap persoalan Anda. Ya, membela Anda menjadi seorang bapa yang baik dalam hidup Anda hari ini, saudara. Ya, makanya inilah satu kekuatan sebagai anak Tuhan, bahwa kita tidak lagi menjadi anak yatim piatu, tetapi kita memiliki Tuhan Yesus sebagai membela hidup Anda dan saya, saudara. Ya. Nah, Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Ini keyakinan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus hari ini duduk di kanan Allah, saudara, ya, yang membela saya dan Anda hari ini. Ini membuat kita selalu tersenyum, karena ada Tuhan yang menjaga, memelihara hidup kita. Kalau orang di luar sana tidak menjaga, memelihara hidup kita, tidak membela hidup kita, kabar baik hari ini ada nama Tuhan Yesus membela Anda dan saya. Saudara, apapun pelanggaran Anda, apapun kelemahan Anda, ada satu nama yang dapat mengampuni setiap pelanggaran dosa Anda. Ada satu nama yang memberi pengharapan dalam hidup Anda hari ini, saudara. Namanya Yesus. Kalau Yesus di pihak kita, membela setiap perkara kita, membenarkan setiap panggilan orang-orang pilihan itu, tidak ada yang menghukum mereka. Karena Tuhan sendiri yang membela saya dan Anda untuk menjaga, ya,
kehidupan kita seharian, saudara. Ya. Nah, hari ini membuat satu keyakinan hidup. Membuat kita tidak takut, tidak gentar untuk berjalan ya di waktu-waktu ya keadaan pandemik hari ini atau COVID-19 ini. Apapun yang berlaku bagi kehidupan kita atau keadaan dunia hari ini, kita ada pembela yang ajaib. Dia pasti buka jalan. Ya, Tuhan pasti menyediakan terbaik bagi Anda. Ya, Dia pasti memberi kekuatan, kemampuan untuk kita, saudara, berjalan dan menyelesaikan segala sesuatu. Ya, Dia akan membela setiap perkara Anda. Baik pun hubungan suami istri, baik pun dalam pelayanan, baik pun di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dari segi keuangan, Tuhan pasti membela dan memelihara kita, saudara. Ya. Nah, di dalam Ulangan 20 ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan bagimu. Inilah di saat kita memiliki pengertian bahwa Yesus Kristus, pembela yang ajaib, Dia Tuhan. Ya, diarti di alam roh pada hari ini. Bisa kita mengimani Tuhan kita, walaupun di alam roh, Tuhan pasti menyertai kita di dalam jasmani, saudara. Ya, Tuhan yang pembela kita ini akan berjalan menyertai kita dan berperang, saudara. Berperang akan membungkam setiap musuh kita yang tidak kelihatan, itu iblis dan setan, roh-roh jahat. Ya, Dia akan membela perkara Anda hari ini. Dia memelihara dan menjaga keluarga Anda. Dia akan berperang menuntas melawan setiap musuh kita, yaitu iblis, setan. Setan, saudara. Ya, itu makanya hari ini Tuhan ada di pihakmu. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia Tuhan yang hidup, sumber segala sesuatu. Akan membantu kita secara ajaib, saudara. Ya, seperti Tuhan menyertai para nabi-nabi, saudara, dengan ajaib. Begitu juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau para nabi-nabi mengalami penyertaan Tuhan, pasti Tuhan yang sama akan menyertai kita, akan berperang bagi kita, saudara, untuk membawa kemenangan. Ya, membawa kemenangan yang luar biasa. Saya percaya dalam 2021 ini, Tuhan yang memulai bulan yang pertama, pasti Tuhan mengakhiri tahun ini dengan namanya kemenangan. Kita percaya Tuhan membela hidup kita. Tuhan membela keluarga kita. Tuhan membela bangsa kita. Tuhan membela negara kita, saudara. Tuhan membela seluruh kehidupan umat Tuhan. Ini membuktikan ada satu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hadir. Namanya Yesus Kristus ada menyertai saya dan Anda. Ya, membela perkara-perkara dalam kehidupan kita untuk membawa kemenangan yang luar biasa, menyediakan yang terbaik, saudara, ya, dalam kehidupan kita. Ya, sehingga dalam Roma 8 ayat 26-28, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pembela itu hari ini ada dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, Roh Kudus pembela, ya, akan membantu kita dalam setiap kelemahan Anda dan saya. Ya, membantu kita untuk berdoa. Berdoa dalam peperangan rohani. Berdoa, ya, mendekat dengan Tuhan. Roh Kudus inilah
Ya, Ia akan membela, membantu kita menjadi penolong yang setia, yang mempersiapkan hidup saya dan Anda, memberi kita kurnia-kurnia roh supaya kita memiliki, saudara, kurnia kuasa untuk melawan musuh-musuh kita tidak kelihatan, itu bapak pendusta. Ya, dia akan buka jalan. Ya, Roh Kudus ini akan bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, wow, pembela ini tidak duduk diam. Hari ini tinggal bersama dengan Anda, akan memberi rancangan-rancangan yang baru, memberi hikmat Kristus, pikiran Kristus, mata Kristus, cara Kristus mendengar, dan membawa rancangan-rancangan Kristus, membawa sumber Kristus. Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, itu juga yang Dia lakukan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Itu makanya hari ini jangan takut bisa kita mengalami namanya rintangan badai persoalan hidup. Roh Kudus atau Yesus Kristus akan jadi pembela dalam kehidupan kita. Dia akan beri kita hikmat kebijaksanaan untuk berkata-kata, memiliki pikiran Kristus untuk menyediakan terbaik untuk ke depan ini, saudara. Itu makanya hari ini kita bersyukur, ya, karena kita ada pembela. Ya, kita boleh gambarkan, saudara, ya, kalau seorang itu yang penuh dengan kekayaan, ya, dibela oleh Perdana Menteri, dibela oleh raja, wow, pasti kehidupannya itu lancar, ya kan? Apa yang dia lakukan, ya, pasti dia memiliki satu keyakinan karena ada orang yang menjaga mereka. Sebagai anak Tuhan, kita ada raja segala raja, namanya Yesus Kristus, sebagai pembela yang ajaib dalam hidup kita. Dia boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib, saudara, dalam kehidupan kita. Dia boleh melakukan sesuatu di luar pola pikiran manusia. Karena dia Tuhan yang ajaib, Sang Pencipta, saudara. Di dalam Yesus ada namanya sumber kemenangan, sumber yang ajaib. Dia akan menolong kita setiap saat dan waktu. Tidak pernah tertinggal atau tidak pernah terlambat pertolongan Yesus Kristus dalam hidup kita. Itu makanya hari ini fokus kepada Yesus. Ya, engkau bukan siapa-siapa. Engkau ada pembela dalam hidupmu hari ini, yang maknanya Yesus Kristus, saudara. Ia akan memberi jaminan pengharapan yang luar biasa dan membuka jalan menjadi terbaik dalam hidup Anda dan saya pada pagi yang indah ini. Ya, mari bekerjasama dengan pembela Anda. Anda bukan siapa-siapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, bersyukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih menjadi pembela yang ajaib dalam hidup kami. Kami hidup hari ini karena Engkau selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Kami melihat kemenangan demi kemenangan karena Engkau selalu membela perkara-perkara kami. Karena Engkau selalu bersama dengan kami, selalu berjalan bersama kami, selalu berperang di hadapan kami, sehingga kami sebagai anak berjalan di dalam pelindungan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kami masuk hari yang baru, itu adalah pembelaan penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati si anak Tuhan yang mendengar bahwa mereka hari ini, bahwa Engkaulah pembela yang ajaib, akan menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup mereka, akan menjadi yang terbaik dalam hidup mereka, akan berperang bagi mereka untuk membawa namanya kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan anakmu pada pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di atas nama Tuhan Yesus, mari anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan amen, amen, amen.